Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balgis Nabilatus Saada dari kelas 5C PG PAUD akan mempresentasikan mata kuliah pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bunda Zakiatul Daimah MPD. Di sini saya mengambil poin ke-6, yaitu pelibatan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan lingkungan pada anak usia dini. Pengertian pendidikan lingkungan pada anak usia dini. Lingkungan merupakan salah satu unsur terpenting yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Pengaruh lingkungan pada anak dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip pendidikan lingkungan pada anak usia dini. Bermain adalah bagian dari perkembangan hak dan kebutuhan anak. Dalam hal ini, bermain merupakan medium belajar yang baik bagi anak usia dini. Begitu pula kemampuan sosialnya, baik berinteraksi dengan teman sebayanya maupun dengan yang lebih dewasa ikut terfasilitasi. Kegiatan bermain memungkinkan terbukanya saluran dan daya-daya yang dimiliki anak, baik saluran visual, auditif, kinestetik, maupun ekspresinya sesuai kodrat dan potensinya. Sasaran pendidikan lingkungan pada anak usia dini. Yang pertama, keterampilan mengamati. Mengamati ciri-ciri alam dan lingkungan yang sehat dan tidak sehat, baik secara fisik maupun sosial, budaya di sekitarnya. Mengamati ciri-ciri alam dan lingkungan, flora dan fauna yang lestari dan yang rusak atau terganggu. Mengamati ciri-ciri dari berbagai jenis makanan, minuman, dan bahan konsumsi yang dianggap memenuhi standar kesehatan. Membaca dan mengenal berbagai petunjuk atau larangan yang terkait dengan kelestarian alam dan lingkungannya. Misalnya, tanda larangan buang sampah, dilarang memetik bunga, dilarang menembak burung, dan sebagainya. Yang kedua, keterampilan mengklasifikasi atau menggolongkan. Mengelompokkan alam dan lingkungan yang sehat dengan lingkungan yang tidak sehat. Mengelompokkan alam dan lingkungan yang tercemar atau polusi seperti polusi air, udara, dan tanah. Mengelompokkan perilaku orang yang hemat air atau energi dalam kelompok masyarakat. Mengelompokkan berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya kerusakan alam dan lingkungan, pencemaran, kemusnahan, dan dampak lainnya bagi kehidupan. Ketiga, keterampilan memprediksi atau meramalkan. Mengelompokkan makanan sehat dan tidak sehat, terutama yang sehat dikonsumsi oleh anak-anak. Memperkirakan dampak-dampak dari perilaku yang tidak sehat, perilaku merusak serta perilaku eksploitasi terhadap alam dan lingkungannya. Memperkirakan akibat-akibat dari pembuangan limbah atau sampah yang tidak sesuai dengan tempatnya, melaporkan hasil pengamatan terhadap peristiwa pencemaran, pendangkalan sungai yang ditemukan di sekitarnya, dan sebagainya. Pentingnya pendidikan lingkungan bagi anak usia dini. Pendidikan lingkungan hidup berperan penting dalam pelestarian dan perbaikan lingkungan di dunia. Dalam mewujudkan hidup yang berkelanjutan, sebuah tujuan dasar dari pendidikan lingkungan adalah untuk membuat individu dan masyarakat memahami sifat kompleks alam dan lingkungan yang dibangun dan dihasilkan dari interaksi aspek biologi, fisik, sosial, ekonomi, dan budaya mereka, dan memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan keterampilan praktis untuk berpartisipasi dalam cara yang bertanggung jawab dan efektif dalam mengantisipasi dan memecahkan masalah lingkungan dan alam pengelolaan kualitas lingkungan. Setiap sekolah harus bisa mengajak dan memperkenalkan terhadap siswa atau siswinya dalam memahami kondisi alam dan masalah alam saat ini. Pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak usia dini. Orang tua mempengaruhi anaknya dengan cara memberikan ganjaran terhadap perilaku-perilaku yang dilakukan
dilakukan oleh anaknya dan memberikan hukuman terhadap beberapa perilaku lainnya. Tingkah laku orang tua di dalam berlaku sebagai suatu model kelakuan bagi anak melalui peniruan-peniruan yang dapat diamatinya. Melalui pelarangan-pelarangan terhadap perbuatan-perbuatan tidak baik, anjuran-anjuran untuk dilakukan terus terhadap perbuatan-perbuatan yang baik. Misalnya, melalui pujian dan hukuman. Melalui hukuman-hukuman yang diberikan dengan tepat terhadap perbuatan-perbuatan yang kurang baik atau kurang wajar diperlihatkan. Si anak menyadari akan kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatan-perbuatannya. Seiring dengan perubahan-perubahan yang dialami anak, pola dan bentuk hubungan orang tua anak mengalami perubahan. Banyaknya tuntutan kehidupan yang menerpa keluarga serta bergesernya nilai-nilai dari dan pandangan tentang fungsi dan peranan anggota keluarga menyebabkan terjadinya berbagai perubahan mendasar tentang kehidupan keluarga. Permasalahan utama keluarga yang lazim dialaminya yaitu masalah orang tua yang bekerja dan perceraian. Pengaruh pencemaran lingkungan terhadap perkembangan anak usia dini. Pencemaran yang terjadi di lingkungan kita tentulah sangat mencemaskan, karena hal ini akan sangat berdampak pada kesehatan manusia, termasuk anak usia dini. Berbagai macam permasalahan yang terjadi di lingkungan tersebut dapat memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi proses pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Dampak tersebut mengakibatkan banyaknya anak-anak yang lahir dengan keadaan fisik yang tidak sempurna. Anak-anak banyak yang terjangkit penyakit-penyakit kesehatan, banyak anak yang mengalami sakit yang cukup serius, dan hal tersebutlah yang nantinya dapat membuat tumbuh kembang anak menjadi terganggu. Peranan orang tua dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung perkembangan anak usia dini. Penciptaan lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab semua orang termasuk di dalamnya pemerintah melalui kebijakan dan realisasi tindakan nyatanya. Proses dan langkah nyata inilah yang menjadi fokus perhatian kita, bukan salah anak jika ia menjadi kegemukan atau malas beraktivitas. Hal ini disebabkan karena lingkunganlah yang mengkondisikan mereka menjadi demikian. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih yang dapat diciptakan oleh orang tua maupun masyarakat, yang dapat ditanamkan pada anak sejak usia dini. Kesadaran tentang arti penting lingkungan yang bersih pada masyarakat, terutama pada anak-anak agar kesadaran tersebut bisa tumbuh sejak usia dini. Membiasakan hidup bersih sejak usia anak-anak tentu lebih membuahkan hasil yang luar biasa daripada pembiasaan dari diri pada usia setelahnya. Alasannya tentu saja berkaitan dengan kesadaran yang berhasil muncul melalui kebiasaan. Mereka akan terus mengingat dengan baik hal positif yang sering dilakukannya dengan kesadaran tanpa adanya rasa takut, khawatir, ataupun was-was jika belum berhasil melakukan upaya menjaga kebersihan. Tempat sampah yang memisahkan antara sampah organik dan non-organik, untuk itu haruslah dipikirkan cara yang paling tepat untuk dapat mengelola sampah ini, termasuk dalam pembuangan mulai dari tahap di rumah tangga sampai di tempat pembuangan terakhir. Sebuah aktivitas kreatif untuk mengelola sampah non-organik menjadi sebuah benda yang bersifat produktif dan bisa menghasilkan uang. Hal ini akan sangat bermanfaat jika diberikan juga kepada anak-anak, sehingga akan menjadi sebuah pola perilaku yang tercipta di bawah sadar. Seperti yang telah disebutkan bahwa masalah sampah adalah masalah yang klasik, namun dapat dipecahkan dengan banyak hal yang sederhana, dengan membiasakan untuk membuang sampah ke tempat sampah yang benar. Dengan membiasakan untuk membuang sampah ke tempat yang benar adalah hal awal untuk menanggulangi masalah sampah ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.